Antum tahu apa arti kata Indri? Oh, itu singkatan Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Bukan. Indri itu artinya bukan itu, tapi Indri itu artinya penjelmaan. Ketika Yudas masuk ke dalam, Nabi Isa sudah tidak ada. Pelangga-pelongo dia, loh, kemana Isa? Tadi di sini. Disitulah Allah merubah wajah dan tubuhnya. Allah merubah Yudas Iskariot menjadi Isa bin Maryam. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak punya menyalibnya, tetapi mereka diserupakan. Tetapi dia diserupakan oleh Allah untuk Isa bin Maryam. Ya. Maka Yudas dirubah menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap oleh Herodes? Si Yudas. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas ada di atul kumilai. Kok aku yang ditangkap? Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Terus meneng baik, kok Isa kok? Lewat wajah wajah Isa. Suaramu itu suara Isa tuh. Lah, kok aku yang disalib? Ditangkaplah dia, kemudian disalib. Ketika disalib, ditidurkan di paku kaki dan tangannya. Dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Ini bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, ada dalam Bible. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Eli itu bahasa Ibrani itu Tuhan. Eli itu apa artinya? Tuhan. Itu di bahasa Ibrani, di Romawi sana. Nah, jadi siapa yang disalib? Nabi Isa apa Yudas? Yudas Iskariot. Nah, paham Barnabas apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya, di mana? Dia berkhianat karena memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi kan? Dan menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Barnabas yakin dia Dajjal. Dia ingin membuktikan kalau dia Dajjal atau bukan. Diam-diam setelah 3 hari 3 malam hari tanpa ada yang tahu, Barnabas menggali kuburannya Yudas. Sebelum digali, Allah kembalikan wajahnya menjadi wajah Yudas, kembali dari wajah Nabi Isa. Pergantian wajah ini mengakibatkan adanya pancaran cahaya yang nempel di kain kafan. Maka lihat wajah-wajah Yesus seluruh dunia, sama kan? Itu dari sumbernya dari kain kafan. Wajah Nabi Isa dikembalikan kepada wajah Yudas, itu menembakkan ke kain kafan, ya. Maka darahnya itu nempel di kain kafan. The Sword from Turin, sampai sekarang masih ada kain kafannya. Saya pernah melihat itu. Sekarang ada di Italia, ya, di Turin, Italia. Itulah kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama. Ya, ketika digali, apa yang terjadi? Masih hidup. Sebelum dikubur, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan Dajjal. Kalau Yudas ini adalah Dajjal. Kenapa saya meyakini kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal? Hadis Rasulullah SAW. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam sampai hari kiamat. Mereka ada satu fitnah yang terburuk, fitnah Dajjal. Sebagaimana para nabi mengingatkan tentang Dajjal, dan sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hari ini akan aku katakan kepada kalian, sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Sesungguhnya dia a'war. Banyak yang menerjemahkan buta. Menurut saya a'war bukan sekedar buta. Ada orang yang matanya normal tapi tidak melihat. Disebutnya apa? Buta kan? Tapi matanya normal. Kalau ini bukan a'war, itu bukan buta. Lihat hadis yang lainnya. Ka'anna ainuhu ainabah. Seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menonjol, hitam semua. Artinya pecak. Jadi bukan buta tapi pecak. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau dia itu pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Apa itu? Setelah si Yudas Iskariot disalib, dia diarak ke bukit Golgota. Nah, diarak dia ke bukit Golgota, bukit tengkorak. Ketika diarak, Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas Iskariot. Ketika pedang tadi menusuk tubuhnya, bercucuran darah, Bapak Ibu. Ketika darah bercucuran, para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi berebut darah tersebut, diminum. Itu rukun ke-5 agama Kristen. Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Kenapa mereka meminum darah itu? Karena mereka meyakini
Kalau ada bagian tubuh Yesus bercampur dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah masuk neraka. Mereka akan masuk surga. Jika ada tubuh Yesus bersatu dengan mereka, maka darah mereka diminum. Itu menjadi rukun kelima agama Kristen. Ekaristi Holy Water. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, ada patung Bunda Maria atau patung Yesus, di depannya ada seloki, ada air warna merah darah. Banyak tuh pedang yang menusuk tubuhnya, dagingnya terkelupas, darah dagingnya diambil dimakan. Rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Selesai kebaktian, mereka berbaris untuk keluar, pendeta pegang, pastor pegang nampan di depannya kan, bagi-bagi kue kecil. Nah, salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Inilah yang Rasulullah katakan, hari ini aku akan beritakan pada kalian sesuatu tentang Dajjal yang para nabi belum memberitahukannya, yaitu pecak sebelah mata kanannya, dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasul yang memberitahukan? Karena hilangnya mata kanan Dajjal, rusaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Jadi siapa yang memberitahukan kepada umat manusia? Berikutnya, Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang disalib? Yudas atau alias Dajjal. Orang Kristen pun yakin dia akan turun. Di HP saya ada tayangan dalam bahasa Inggris. Ternyata mereka sudah sembah itu salah, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu ternyata adalah dalam menurut umat Islam. Dan mereka yakin sebentar lagi Isa yang sesungguhnya, the truth Al-Masih will come to kill this Antichrist. Itu kata mereka. Saya tunjukkan, ini adalah masjid yang menjadi tempat pertemuan Nabi Isa AS dengan Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan saat itu kaum muslimin akan melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian adalah al-mahdi. Ketika qomat tadi kan Nabi Isa turun ya. Bisa tuh. Di mana turunnya? Di masjid Indal Manaratil Bayda, di masjid bermenara putih Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Ketika Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, "Ta'ali Nabi Allah, sholli lana." Mari Kanjeng Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa tidak mau jadi imam salat. Didorong tuh Imam Mahdi oleh Nabi Isa. La taqaddam hadhihi uqimat laks. Tuqmatul ala hadhil ummah inna ba'dakum li ba'din umara. Tidak, komat ini untuk Anda. Andalah imam mereka, karena sebagian dari kalian ada pemimpin sebagian. Inilah kemudian Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Pelajari Quran surat Ali Imran 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam salat. Selesai melaksanakan salat berjamaah subuh, imamnya Imam Mahdi, apa kata Nabi Isa? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika dibuka pintu masjid ini, ternyata tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan, dari lembah Isfahan, Iran. Kenapa Iran menjadi Syiah? Karena Syiah ciptaan Dajjal. Begitu dibukakan, kaget Dajjal ketika ada Nabi Isa di dalam. Aduh, malaikat mautku sudah datang. Merinding dia, kata Rasulullah. Mencair dia seperti garam yang terkena air. Rasulullah menyebutkan, harumnya tubuh Nabi Isa tercium sampai sejauh mata memandang. Dan jika orang wa in yahusumul kafirun matu baktatan. Jika orang kafir mencium bau harumnya Nabi Isa, tubuhnya maka mati seketika. Itu barisan depannya mati semua, plak, mati. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Dajjal sendiri itu merinding dia. Lari dari Aleppo, lari ke Israel, Bapak Ibu. Cepat dia larinya. Begitu lari ke barat, ada Nabi Isa. Aduh, ada Nabi Isa. Lari ke timur, ada Nabi Isa. Lari ke utara, ada Nabi Isa. Dia bingung melarikan diri kemana. Saking takutnya dia, mencair tubuhnya. Artinya deras mengalir keringatnya. Maka dipintulutlah Nabi Isa menemukan Yudas Iskariot alias Dajjal. Di pintu Lut, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Dajjal terdampar, tidak bisa melarikan diri. Dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian di pintu Lut lah dia terdampar. Di mana pintu Lut itu? Pintu Lut adalah tempat di mana Dajjal dibunuh Nabi Isa. Ini kata Rasulullah.